Halo pecinta sepak bola Indonesia, jumpa lagi di Berita Timnas. Kali ini kami akan menyajikan berita sepak bola Indonesia pilihan untuk Anda. Namun sebelum lanjut jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita sepak bola Indonesia terupdate. Timnas Indonesia U19 versus Filipina U19 malam ini. Duel Timnas Indonesia U19 versus Filipina pada babak penyisihan grup A Piala AFF U19 2022 akan disiarkan secara langsung pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 malam ini. Pertandingan Indonesia versus Filipina akan digelar di Stadion Patriot Candrabaga, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan disiarkan secara langsung di Indosiar. Timnas U19 Indonesia sendiri membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa lolos ke semifinal Piala AFF U19. Hasil imbang ataupun kalah akan merugikan Timnas U19 Indonesia yang sangat membutuhkan kemenangan, untuk memperbaiki peringkat di daftar klasemen sementara. Saat ini Indonesia berada di peringkat keempat klasemen grup A dengan raihan 5 poin dari 3 laga yang telah dilakoni. 3 poin berasal dari kemenangan 7-0 atas Brunei, dan 2 poin lainnya dari hasil imbang tanpa gol lawan Vietnam dan Thailand. Sedangkan Timnas Filipina kini bertengger di posisi kelima dengan tanpa poin usai menelan 3 kekalahan beruntun. Sebelumnya, Timnas Filipina takluk dari Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Di atas kertas, Indonesia layak diunggulkan untuk meraup 3 poin atas Filipina. Namun, perjuangan skuad Garuda Muda akan dimulai tanpa Marcelino Ferdinand yang menderita cedera saat melawan Thailand. Absennya Marcelino memang jadi kerugian bagi Indonesia yang tengah berjuang untuk menghadapi 2 pertandingan sisa. Akan tetapi, pelatih Sintayong sudah menyiapkan pengganti Marcelino demi mengamankan 3 poin. Kabar buruk, Marcelino Ferdinand cedera hamstring, dan harus istirahat 2 bulan. Timnas U19 Indonesia dipastikan harus kehilangan Marcelino Ferdinand dalam laga sisa grup A Piala AFF U19 2022. Pemain 17 tahun itu mengalami cedera hamstring, dan harus istirahat selama 2 bulan. Marcelino Ferdinand mengalami cedera cukup serius dalam laga melawan Thailand. Pemain Timnas Indonesia sekaligus pemain Persebaya Surabaya tersebut, telah melakukan pemeriksaan ke rumah sakit Kamis kemarin. Namun dari pihak PSSI belum juga memberi pernyataan terkait kabar dan kondisi terbaru dari Marcelino Ferdinand. Namun pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso, memberikan pernyataannya mengenai kondisi Marcelino Ferdinand. Aji Santoso mengatakan, bahwa Marcelino saat ini memang mengalami cedera yang membutuhkan waktu istirahat cukup lama. Aji Santoso menyebut, bahwa cedera yang dialami Marcelino adalah cedera hamstring. Aji Santoso mengatakan bahwa ia menerima laporan dari tim dokter terkait cedera kapten Timnas U19 Indonesia tersebut. Ya, sudah dapat laporan dari tim dokter. Marcelino cedera hamstring. Marcelino membutuhkan waktu istirahat sekitar 2 bulanan, kata Aji Santoso. Dari pernyataan tersebut, bisa dipastikan Marcelino Ferdinand tak akan bisa membela Timnas U19 Indonesia dalam laga sisa Piala AFF U19 hingga turnamen berakhir. Tentu saja cederanya Marcelino Ferdinand menjadi sebuah kerugian besar untuk skuad Timnas U19 Indonesia yang saat ini membutuhkan kreator lini tengah. Timnas U19 tanpa Marcelino, saatnya Sintayong beri panggung wonderkid Persis Solo. Pelatih Sintayong tampaknya kebingungan, saat ditanya siapa pengganti Marcelino yang saat ini mengalami cedera cukup serius. Sebagai pelatih kepala, tidak gampang untuk ucapkan siapa pengganti Marcelino. Pasti saya tidak bisa jawab, saya harus berpikir dulu bagaimana taktik untuk pertandingan berikutnya, kata pelatih Sintayong. Dapat dikatakan Garuda Muda begitu bergantung pada peran Marcelino selama gelaran Piala AFF U19 kali ini. Sintayong harus mampu memutar otak untuk mencari pengganti sepadan Marcelino Ferdinand. Dalam skuad yang Sintayong miliki, sebenarnya ada satu nama bintang muda asal klub Persis Solo, Zanadin Faris, yang sampai sekarang ini belum mendapatkan menit bermain yang banyak. Pemain Persis Solo tersebut, sebenarnya memiliki atribut yang begitu mentereng perihal mengolah bola dan melakukan serangan. Penampilannya di Piala Presiden 2022 adalah bukti nyatanya. Jackson Tiago pelatih Persis Solo,
bahkan tak segan memberinya kesempatan bermain untuk mengawal lini tengah tim utama Persis Solo, meski baru berusia 17 tahun. Zanadin Faris pun mampu menjawab kepercayaan pelatih dengan baik. Zanadin Faris tak segan-segan untuk berduel dengan penggawa asing lawan, dan pemain yang jauh lebih senior darinya. Di laga melawan PSS Sleman pada partai pembuka Piala Presiden lah yang membuat nama Zanadin Faris melejit. Baru tampil 15 menit, Zanadin langsung membuat lini tengah PSS Sleman porak-poranda. Bahkan 3 kartu kuning diberikan wasit untuk pemain PSS Sleman karena melanggar Zanadin yang menari-nari di lini tengah. Penonton dan media dibuat tercengang. Bahkan Sintayong pun langsung kepincut untuk membawa Zanadin masuk ke daftar 30 pemain timnas U19. Namun sampai saat ini Sintayong belum memberikan banyak menit bermain di timnas U19 Indonesia. Dengan absennya Marcelino, nama Zanadin sangat layak untuk diberi kesempatan guna menggantikan peran Kapten Marcelino.